Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama saya Shena Damayana dan juga Celia Alexandra yang akan mengabarkan informasi menarik dan juga penting khusus untuk Anda. Dan hari ini di Jakarta tampaknya jalan sudah mulai lengang ya Shena, karena sudah banyak kemudian pemudik yang mengambil langkah-langkah untuk mudik lebih awal. Betul sekali, kamu nggak mudik? Enggak, kebetulan kita di sini mengabarkan untuk pemirsa ya bagaimana kemudian kepadatan yang terjadi di ruas tol, kemudian di bandara dan juga di stasiun kereta. Betul sekali, tapi bukan hanya kabar dari tanah air, mengingat kita juga akan mengabarkan konflik di Timur Tengah. Tel Aviv katanya kembali membara, Sel. Nanti kita akan hadirkan informasi dari mancanegara juga pemirsa bagaimana kemudian eskalasi perang yang terjadi, konflik di Timur Tengah saat ini makin memanas begitu. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu informasi pertama untuk Anda pemirsa. Di mana antrean panjang kendaraan pemudik keluar gerbang tol Pejangan, Brebes, Jawa Tengah mulai terlihat pada Minggu pagi. Kemacetan dipicu banyaknya pengemudi yang kekurangan saldo e-tol. Volume kendaraan yang dipadati mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi dari arah Jakarta dan Jawa Barat berjalan merayap saat akan keluar tol Pejagan. Kejadian ini berulang kali terjadi karena banyaknya pemudik yang abai dengan saldo e-tol. Banyak pengemudi bahkan keluar mobil meski antrian masih jauh. Sejumlah petugas tol pun dibuat sibuk melayani isi ulang saldo e-tol. Gerbang tol Pejagan menjadi favorit pemudik pulang kampung ke berbagai kota tujuan di selatan Jawa Tengah seperti Purwokerto, Cilacap, hingga Kebumen. Para pemudik diimbau untuk memastikan saldo e-tol tercukupi sebelum masuk tol untuk menghindari kemacetan panjang. Masih tentang menjelang Hari Raya, pemirsa, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta terus dipadati ribuan pemudik, baik yang baru tiba maupun yang akan berangkat ke berbagai tujuan masing-masing. PT KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat jumlah pemudik yang tiba di stasiun Lempuyangan mencapai 5.158 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 5.799 penumpang. Pemudik yang baru tiba di stasiun Lempuyangan pada kedatangan pagi umumnya berasal dari arah Pasar Senen, Jakarta. Sedangkan pemudik yang berangkat akan menuju ke berbagai kota tujuan, seperti Purwokerto, Semarang, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 37 rangkaian kereta yang terdiri dari 25 kereta jarak jauh reguler dan 12 kereta jarak jauh tambahan. Didukung oleh Kalau tadi kami menginformasikan bagaimana kemudian mudik jalur kereta api di sekitar Jawa begitu ya. Bagaimana yang mudik dari Jakarta menuju ke Sumatera, Shena? Kita akan coba cek di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan kami, Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana kepadatan di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, selamat siang Shena, Celia, dan juga pemirsa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Untuk situasi di siang ini sendiri, Pelabuhan Merak, Banten sedang lengang atau landai, di mana dibandingkan dengan dini hari tadi memang sempat terjadi keramaian yang cukup signifikan di area dermaga eksekutif, dan dari pantauan kami di kawasan pelabuhan saat ini, arus kendaraan yang menuju area penyeberangan masih terus berdatangan, namun pergerakannya memang relatif lancar tanpa antrian panjang jika dibandingkan dengan malam dan dini hari tadi.
Tadi pagi juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir di sekitar area pintu masuk. Namun kendaraan-kendaraan ini umumnya menunggu jadwal keberangkatan kapal berikutnya sebelum masuk ke area pelabuhan. Jadi secara keseluruhan proses masuk kendaraan menuju pelabuhan ini memang masih berjalan tertib dan lancar. Sementara di jalur reguler atau pemudik perseorangan yang berjalan kaki juga terpantau adanya kenaikan volume penumpang. Selain itu kondisi cuaca di kawasan Pelabuhan Merak saat ini juga pemirsa terpantau cerah dengan terik matahari pada siang hari. Bahkan dalam 3 hari terakhir wilayah ini tidak diguyur hujan sama sekali, di mana kondisi ini juga turut menjadi tantangan bagi para calon pemudik yang masih menjalankan ibadah puasa. Selain itu, karena banyaknya pemudik yang memilih melakukan perjalanan pada waktu-waktu tertentu, terutama saat subuh atau dini hari, serta pada malam hari setelah waktu berbuka puasa, waktu-waktu ini dinilai lebih nyaman bagi pemudik untuk melakukan perjalanan sekaligus menghindari potensi terjadinya penumpukan arus kendaraan. Sementara untuk saat ini sendiri pihak pengelola pelabuhan juga menerapkan skema pengaturan baru terkait penerapan tarif atau single tarif pada layanan penyeberangan. Dalam skema ini, kelancaran yang biasanya masuk melalui layanan reguler juga memungkinkan untuk menggunakan dermaga eksekutif. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan distribusi kendaraan di masing-masing layanan pengaturan akses, kini dilakukan secara bergantian setiap 15 menit, di mana kendaraan terlebih dahulu diarahkan untuk mengisi dermaga reguler. Setelah itu, akses menuju dermaga eksekutif akan kembali dibuka dalam waktu tertentu sebelum kemudian ditutup kembali dan dialihkan lagi ke dermaga reguler. Dan pengaturan ini dilakukan agar proses pengisian kapal di kedua layanan dapat berjalan seimbang, dapat berjalan lebih tertib dan merata. Namun belum dapat dipastikan apakah sistem ini akan terus berjalan hingga akhir hari nanti ataukah akan dilakukan di jam-jam tertentu saja. Sementara itu, untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan arus mudik di Pelabuhan Merak, sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan terus melakukan pengecekan serta pemantauan langsung dalam 3 hari terakhir ini. Beberapa pejabat seperti Kepala Gubernur Banten, Kapolda Banten, serta unsur TNI, Basarnas, dan juga instansi terkait secara bergantian mengunjungi Pelabuhan Banten untuk mengecek kesiapan pelabuhan dalam menampung lonjakan penumpang ke depannya. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan saat ini, Celia dan juga Shena. Kami kembalikan kepada Anda ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Hati-hati dalam bertugas, Vanessa. Didukung oleh Sementara itu, pemirsa, Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, yang dimana ini hari Minggu terus mengalami peningkatan jumlah pemudik. Bis-bis yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang adalah untuk tujuan Jawa dan Sumatera. Di Pulau Gebang, jumlah bis naik 0,4% dibandingkan jumlah bis musim mudik tahun lalu. Namun pemirsa, jumlah pemudik atau pemudik yang akan berangkat ke Jawa dan juga Sumatera ini tidak terjadi kenaikan yang cukup tinggi atau menurun 4,5%. Di mana pemirsa, kepadatan pemudik di Pulau Gebang diperkirakan akan terus terjadi menyusul mulai libur sekolah dan penerapan work from home pada Senin besok. Pemirsa, pemotor mulai ramaikan jalur mudik Pulau Jawa. Kami akan hadirkan informasinya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Gelombang arus mudik di stasiun kereta Gubeng, Surabaya mulai ramai. Kepadatan penumpang yang ingin mudik ke kampung halaman sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Sejumlah titik di stasiun Gubeng dipadati penumpang, mulai dari lobi, ruang tunggu, boarding pass, hingga koridor tempat menunggu kedatangan kereta.
Pemudik memilih mudik hari ini karena ingin lebih lama tinggal di kampung halamannya. Selain itu, tidak ingin terjebak kepadatan penumpang saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Adapun pemirsa, puncak arus mudik di Daob 8 Surabaya diprediksi terjadi pada tanggal 18 Maret dengan jumlah penumpang mencapai 26.000. Hal ini selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 38 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 9 kereta tambahan. Nah, selain menggunakan moda transportasi kereta api, ternyata banyak juga yang mudik menggunakan sepeda motor. Di mana pemirsa, sepekan jelang Lebaran, arus mudik sepeda motor mulai memadati ruas Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Ruas Jalan Kalimalang mulai dipadati ribuan pemudik sepeda motor yang hendak pulang ke kampung halaman. Tercatat, sekitar 10.000 sepeda motor telah melintasi jalur Kalimalang sejak pagi hingga malam hari. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan yang diperkirakan terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Puncak arus mudik sepeda motor di jalur Kalimalang diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran. Petugas kepolisian telah disiagakan di sejumlah titik untuk memantau arus lalu lintas dan memberikan pelayanan bagi para pemudik. Masih dari kabar pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ribuan pemudik sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terjebak kemacetan akibat adanya pasar tumpah Tegal Grubuk. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di depan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon pada Sabtu siang. Kendaraan yang didominasi roda 2 sepeda motor hanya bisa bergerak merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Bahkan, sesekali laju kendaraan nyaris tak bergerak akibat hilir mudik pengunjung Pasar Tumpah. Selain itu, juga disebabkan para pedagang yang jualannya di bahu jalan. Pada H-6 jelang Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur Pantura mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ribuan kendaraan pemudik bermotor dari Jakarta menuju Jawa. Keberadaan pasar tumpah di sepanjang Pantura membuat pemudik harus menghadapi kemacetan. Dan pemudik juga harus mewaspadai titik pasar tumpah yang berada di Cirebon, seperti Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Minggu, Pasar Pleret, dan Pasar Tumpah Gebang, Cirebon. Nah, kali ini pemudik yang menggunakan roda 2 tapi melalui Ciwandan, pemirsa, di mana pemudik yang menggunakan sepeda motor melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, mulai mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas di Pelabuhan Ciwandan menerapkan sistem buka tutup di area masuk pelabuhan. Langkah ini dilakukan agar antrian kendaraan tidak menumpuk di dalam buffer zone. Berdasarkan data dari Otoritas Pelabuhan Ciwandan, tercatat sebanyak 2.858 pemudik sepeda motor telah diseberangkan menggunakan kapal menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Tapi semua
Lalu pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di sejumlah daerah? Sudah ada rekan Felicia Amelinda di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Syamsul Ma'arif di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kita terlebih dahulu pemirsa ke Felicia Amelinda yang sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Felicia, bagaimana situasi stasiun di sana? Ya, selamat siang Syeda, Celia dan juga pemirsa. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa situasi dan juga kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat memang sudah ramai dan juga sudah cukup padat oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing. Bahkan ini sudah sejak tadi pagi sudah ramai pemirsa. Dan memang pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni Pranoto Wibowo, mengatakan bahwa hari ini di stasiun-stasiun daerah operasional 1 Jakarta ini ada sekitar 52.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, yang mana 19.000-nya ini dari stasiun Pasar Senen dan 16.000 ini diberangkatkan dari stasiun Gambir Jakarta, selebihnya di stasiun-stasiun daerah operasional 1 Jakarta seperti di Bekasi, kemudian juga Jatinegara dan juga stasiun-stasiun lainnya. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu pemudik yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen sejak tadi. Ini ada, selamat siang, halo, dengan Mas siapa? Saya Patria. Oke, Mas Patria. Citra. Nah, oke, Mbak Citra sama Mas Patria ini mau mudik kemana nih? Ke Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Berdua saja berarti? Iya, berdua. Udah datang ke Stasiun Pasar Senen dari jam berapa, Mas? Mbak? Tadi 1:30 sih. Untuk keretanya sendiri berangkat jam berapa? Jam 1:30. Ini memang sudah jadi agenda tahunan rutin untuk mudik atau seperti apa, Mas, Mbak? Iya, agenda rutin tahunan sih untuk mudik. Iya, ada di kampung. Oke, untuk mudiknya sendiri ini nanti sampai tanggal berapa, Mas? Nanti ambil cuti sampai tanggal 28, 29. Ini 28 atau tanggal 29, udah beli tiket berarti, Mas? Udah. Iya, Kenapa sih, Mas, memilih mudik ini kan Lebaran masih seminggu lagi gitu ya? Kenapa memilih untuk pulang kampungnya dari hari ini gitu? Oh, pas yang slot yang ada yang ini tiketnya. Kemarin war tiket pas buat tanggal 18 sudah ludes semua. Iya. Mungkin ketemu keluarga di sana, bawa apa nih, Mas, Mbak, dari Ya. Jakarta? Ya, bawa jajan-jajan sih dari jajanan. Oke, siap-siap kalau gitu. Makasih banyak, Mas, Mbak. Semoga perjalanan mudiknya dilancarkan dan bisa berlebaran dengan keluarga sehat semua walafiat. Terima kasih banyak, Mas, Mbak. Nah, itu dia pemirsa, salah satu pemudik yang sudah hadir sejak pukul 12:30 tadi dan memang nantinya akan menaiki kereta ke Pemalang 1:30 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari daerah operasional 1 Jakarta ini nantinya akan memberangkatkan sekitar 68 kereta api jarak jauh, dan selama periode lebaran arus mudik dan juga arus balik ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini menambahkan sejumlah armada, yakni 12 kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan 7 kereta api jarak jauh tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Demikian Celia dan juga Shena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Oke, jadinya kalau mau pulang naik moda transportasi kereta itu harus ngewar tiket, Shena. Kayak war takjil ya, ada warnya juga ya? Betul, karena susahnya minta ampun. Teman saya aja bahkan nggak dapat tiket pulang loh. Waduh. Terima kasih Felicia Amelinda, dan kita akan bergeser karena pemerintah ini juga ngasih stimulus 17% untuk moda transportasi penerbangan, pesawat begitu. Gimana kepadatan di bandara saat ini? Ada Rusdi Muslim yang akan mengabarkan untuk kita. Rusdi, silakan. Ya, baik Celia serta Sena serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, betul saja dengan adanya diskon sebesar 17-18% dari pemerintah untuk tiket tarif pesawat, berdampak pada kepadatan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah 2 hari ini memang kebijakan berlakunya tiket sejak tanggal 14 Maret lalu hingga tanggal 29 membuat Bandara Soekarno-Hatta dipadati oleh ribuan penumpang. Tercatat pada hari ini saja berkisar kurang lebih ada sekitar 174.000
penumpang baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno, yang artinya ada kenaikan hampir 28% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.059 pergerakan pesawat. Dapat saya kabarkan, memang Sheila serta Sena di Bandara Soekarno-Hatta biasanya untuk jam-jam segini itu untuk rute penerbangan domestik terutama untuk counter check-in tidak terjadi antrian. Tapi dapat Anda lihat sendiri bagaimana terjadi antrian yang cukup mengular di counter check-in penerbangan domestik karena memang dengan adanya diskon 14 sampai 18% dari pemerintah yang diambil dari komponen baik itu Airpotek maupun PJP 4 maupun PJP 2U serta biaya pengurangan aftur membuat Bandara Soekarno-Hatta dapat Anda lihat sendiri terjadi antrian yang cukup mengular. Samping itu memang menurut pengelola bandara prediksi puncak dari arus mudik akan terjadi pada hari Rabu esok atau tepatnya pada 18 Maret 2026. Dan dapat saya kabarkan juga, Sena, yang menjadi penyebab dampak dari meningkatnya jumlah pergerakan penumpang adanya work from anywhere atau dapat bekerja di mana saja untuk ASN maupun pekerja BUMN sehingga para pemudik dapat pulang ke kampung halamannya lebih awal. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan di Bandara Soekarno. Namun begitu, kalau boleh saya menghimbau, untuk para penumpang yang ingin pergi menggunakan moda transportasi udara dapat tiba atau datang ke terminal atau ke bandara 3 jam sebelumnya. Hal ini guna menghindari terjadinya keterlambatan penerbangan. Di samping itu, guna memberikan kenyamanan serta keamanan, pihak pengelola bandara bekerja sama dengan TNI serta Polri telah mendirikan 3 buah posko, yaitu terdapat di posko 1, 2, dan 3. Sehingga jika saya boleh memberikan, kalau bisa para penumpang yang ingin pergi atau terbang menggunakan moda transportasi udara memastikan berada di mana, berada di terminal mana mereka pesawatnya. Demikian Sheila dan pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Baik, kabar dari darat dan juga udara ini sudah. Ini sekarang kita akan mengetahui bagaimana kabar dari laut nih. Sudah ada juga sama-sama Soekarno-Hatta, tapi sekarang ini di pelabuhan sudah ada Syamsul Ma'arif dari Makassar. Syamsul, bagaimana situasi pelabuhan di sana sekarang? Baik, Sena, Celia, dan Mirsa, saat ini saya di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, dan di sini belakang saya ini sudah ada ribuan pemudik yang akan bersiap-siap untuk naik ke kapal KM Labobar. Mereka ini akan bergerak menuju ke Surabaya. Rencananya kapal atau KM Labobar ini akan bergerak sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun tentunya proses administrasi untuk naiknya penumpang ke atas kapal ini sudah mulai dilakukan. Makanya di belakang saya ini, jika bisa dilihat di belakang saya ini sekarang para penumpang sudah mulai mengantri untuk naik ke, mereka sudah mulai diarahkan untuk naik ke kapal. Dan memang tadi dari pantauan kami sebelum pukul 12 sudah banyak calon penumpang yang datang di tempat ini karena hari ini selain KM Labobar ada juga kapal feri Dharma yang tiba dari Batu Licin. Lalu kemudian rencananya estimasinya akan berangkat pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 2 sore waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah, akan berangkat menuju ke Batu Licin. Tentunya juga akan memuat penumpang mudik seperti itu. Dan hingga tanggal 14 Maret kemarin jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Makassar ini ada sekitar 3.580, sementara yang tiba ada sekitar 3.085 penumpang. Dan rencananya besok juga akan berangkat kapal KM Dobon Solo yang tiba dari Surabaya lalu kemudian transit di Makassar dan menuju ke Bau-Bau. Hari ini kapal menuju ke Surabaya, ini KM Labobar yang dipadati penumpang karena informasinya KM Labobar ini adalah kapal yang terakhir yang direct atau langsung tujuan ke Surabaya berangkat dari Makassar. Nantinya di tanggal 17 juga akan ada pelayaran dari Makassar menuju ke Surabaya, tapi harus transit dulu di Jakarta. Makanya untuk hari ini banyak penumpang yang memilih untuk mudik hari ini karena mereka langsung menuju ke Surabaya seperti itu. Dan dari pihak Pelindo maupun Pelni memang memperkirakan bahwa untuk mudik tahun ini memang akan
ada peningkatan penumpang sekitar 5%. Hal ini dikarenakan jumlah libur lebaran pada hari ini, pada tahun ini memang lebih panjang, ditambah dengan WFA yang membuat waktu masyarakat untuk mudik bersama keluarga di lebaran kali ini memang lebih lama. Ini memang merupakan salah satu penyebab kenapa banyak penumpang, kenapa peningkatan penumpang diperkirakan akan terjadi pada arus mudik lebaran pada kali ini. Nah, untuk mengakomodir seluruh jumlah penumpang yang diperkirakan akan memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini, pihak dari Pelindo maupun Pelni menyiapkan 19 kapal, diantaranya 15 kapal Pelni, terus kemudian ada 4 kapal Roro yang akan disediakan untuk mengakomodir seluruh calon penumpang yang akan menggunakan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini untuk melakukan mudik seperti itu. Dan tentunya di sini juga masih terus berdatangan para calon penumpang, karena selain kapal berangkat reguler juga ada program-program mudik gratis. Nah, ini juga salah satu yang membuat ramainya Pelabuhan Soekarno-Hatta pada hari ini. Tentunya besok-besok, jika memang tidak setiap hari kapal menuju ke Surabaya, namun untuk hari ini kapal KM Labuar yang bergerak menuju ke Surabaya memang sangat dipadati penumpang. Perlu diketahui juga bahwa untuk Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini memang merupakan hub untuk pelayaran menuju ke Indonesia Timur maupun daerah tengah, seperti itu, diantaranya ke daerah Nusa Tenggara hingga ke arah timur ke Papua. Itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa biasanya memang Pelabuhan Makassar ini terlihat lebih ramai, Sena dan Celia. Mungkin itu dulu informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Wah, tampaknya ini work from anywhere tuh benar-benar berdampak ya, Shena ya. Jadi orang-orang udah buru-buru pengen pulang, ngabisin waktu lebih lama di kampung halaman. Terima kasih. Dan kenaikannya juga rata ya, memang darat, laut, dan udara. Rata-rata semua pada mengalami kenaikan, kepadatan juga H-6 ini. Terima kasih rekan-rekan kami, ada Samsul Ma'arif dari Makassar, kemudian ada Felicia dari Jakarta, dan juga Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi untuk Anda pemirsa dari wilayah mancanegara, di mana kali ini Tel Aviv kembali membara diserang Iran yang mengincar pejabat-pejabat Israel. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 7 bulan ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Tangerang Selatan, Banten. Kasus kekerasan dalam rumah tangga berawal pada 17 April 2023. Korban MS berselisih dengan suaminya RE di dalam mobil. Dalam kejadian tersebut, MS mengalami kekerasan fisik. MS yang saat kejadian tengah hamil 7 bulan mengaku mengalami pemukulan hingga luka yang dibuktikan melalui visum dan melaporkan dugaan KDRT ke Polsek Ciputa Timur. Sehari setelahnya, RE melaporkan balik ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan serupa dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan. Dalam penyidikan, MS menghadirkan saksi, asisten rumah tangga, serta saksi ahli untuk memperkuat laporannya. Namun, pada 6 Oktober 2025, MS justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT. Saya lihat sering benjol-benjol, cuman anaknya nggak pernah ngaku. Ternyata setelah ada masalah baru saya tahu itu di KDRT. Terus setelah itu udah laporan? Sudah, tapi ternyata berbalik, dia dijadikan tersangka. Advokat, saya mewakili tim advokat, meminta tolong, memohon kepada Kejari Tangerang Selatan untuk memberikan petunjuk yang seadil-adilnya, mengingat sesuai dengan pasal 213 KUHP
saksi S ini sebagai bagian dari saksi yang memang melihat langsung pasca kejadian luka-luka antara kedua belah pihak, dan juga saksi A telah meminta proses pemeriksaan ulang sejak 2025 kepada PPA Polres Tangerang Selatan, akan tetapi belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Padahal kedua saksi tersebut juga sudah menyampaikan di muka sidang bahwa hanya melihat luka dari Bu MS dan tidak melihat luka dari Pak RE. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras ini menimbulkan respon dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI mengecam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Komisi 3 mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menangkap para pelakunya. Berikut pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Atas nama Komisi 3 DPR RI, kami mengecam keras aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya, baik yang melakukan langsung ataupun yang memerintahkan untuk melakukan. Terhadap saudara Andri Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kita beralih ke kabar membanggakan, pemirsa, di mana prestasi membanggakan diraih prajurit TNI Prada Nawawi MM Latifullah setelah berhasil menjadi juara pertama hafalan Al-Quran 30 juz dalam ajang Musabaqah Hifzil Quran MHQ Internasional di Libya. Pada ajang MHQ Internasional yang digelar di kota Masurata, Libya sejak tanggal 7 hingga 14 Maret 2026, Prada Nawawi berhasil unggul dari peserta yang berasal dari negara Libya, Mauritania, Komoro, Pantai Gading, dan Indonesia. Dengan penuh keyakinan dan ilmu yang dimiliki dalam menghafal Al-Quran, Prada Nawawi berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi yang disaksikan oleh Perdana Menteri Libya, Panglima Tentara Libya, Wamenhan Libya, dan Kepala Staf Angkatan Tentara Libya. Partisipasi delegasi Indonesia diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan serta menunjukkan keramah tamahan antara Indonesia dengan negara-negara peserta yang turut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Di Balai Kantor Kesha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Karimun gelar simulasi penyelamatan sebagai edukasi dan kesiapsiagaan dalam menangani kecelakaan laut jelang mudik Lebaran. Inilah detik-detik proses simulasi sebuah kapal cepat yang ingin menjemput penumpang di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Tiba-tiba mengalami kebakaran di depan Pelabuhan Domestik Karimun. Akibatnya 3 ABK kapal terpaksa menyebur ke laut untuk menyelamatkan diri. Penyelamatan yang dilakukan oleh KSOP Basarnas, TNI AL, dan Polairut merupakan simulasi yang dilakukan oleh Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Karimun. Pelabuhan Karimun, Lebaran pada tahun ini diprediksi mengalami kenaikan penumpang sekitar 5% dari tahun 2025. Dengan kesiapan armada angkut sebanyak 55 unit kapal antar provinsi dan kota di Kepri dan Riau.
tadi melaksanakan kegiatan man overboard drill dan juga fire drill. Tujuan kami cuma satu, memberikan edukasi kepada semua yang terlibat, baik itu kepada ABK, awak buah kapal atau kru kapal, atau kepada barangkali penumpang ataupun stakeholder yang lain. Paham bagaimana cara memadamkan api apabila terjadi musibah gebara di atas kapal, termasuk bagaimana kita sebagai regulatornya melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Pemirsa, dua pria yang berboncengan sepeda motor menyerang pedagang menggunakan kembang api gara-gara dugaan menjual obat keras. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau stasiun Surabaya Gubeng. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang mudik lebaran. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai meninjau langsung stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur pada Minggu pagi. Dari hasil pemantauan di posko terpadu, sudah mulai terlihat peningkatan penumpang hingga 11% dibandingkan kondisi normal. Hal ini sejalan dengan pemberian diskon tiket dari pemerintah untuk tiket kereta api. Ia mengingatkan kepada seluruh petugas untuk tidak lengah dan harus menyiapkan mitigasi jika terjadi lonjakan pemudik baik di stasiun, terminal, ataupun pelabuhan. Tentunya saya berpesan kepada seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya mendekati puncak arus mudik ya, yang diperkirakan biasanya H-2. Patroli di sekitar wilayah terminal, termasuk rumah-rumah yang ditinggalkan dan juga potensi-potensi kerawanan kejahatan yang mungkin terjadi, termasuk beberapa kejadian di tahun sebelumnya, tentunya menjadi evaluasi untuk perbaikan agar tahun ini bisa kita kurangi. Yang jelas pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan di mudik di tahun 2026 ini. Kita beralih kembali ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemirsa, di mana dua pria berboncengan sepeda motor nekat melakukan penyerangan menggunakan kembang api ke sejumlah lapak pedagang yang dituding menjual obat keras tipe G di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak seseorang melakukan penyerangan ke arah sejumlah lapak pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang dengan menggunakan kembang api. Serangan kembang api sontak membuat warga panik ketakutan. Sasaran penyerangan adalah para pedagang yang dituding menjual secara bebas obat keras tipe G. Berbekal video rekaman tersebut, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat melakukan razia. Petugas pun mendapati sebuah tas berisi puluhan lembar obat keras jenis tramadol di salah satu warung kopi kaki lima, juga menjajakan minuman keras. Namun begitu, petugas mengimbau kepada warga agar tidak main hakim sendiri dengan melakukan penyerangan menggunakan kembang api karena bisa membahayakan warga dan pengguna jalan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.